Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai hasil tes. Gimana sih hasil tes itu dan gimana cara kita memahaminya? Masih bersama dengan saya, Ide Kurnia Swasti, di mata kuliah Asesmen Intelijensi ya. Ada beberapa hal yang perlu kita cermati ketika kita memperoleh hasil dan akan kita gunakan untuk interpretasinya. Yang pertama adalah skor dari tes yang kita berikan, mungkin bisa lebih dari satu tes. Nah, kemudian pengamatan perilaku selama tes berlangsung ataupun di luar konteks lain yang masih relevan dengan pemeriksaan, juga informasi mengenai latar belakang dan riwayat kasusnya ataupun. Oke teman-teman, ini adalah profil tes Bine. Jadi sebelum kita melihat profil tesnya, kita perlu mencermati ya identitas, kemudian semua skor-skor dan jawaban pada tes Bine. Kita lihat di sini ada aspek-aspek yang akan dibahas menggunakan profil ini. Kemudian langkah pertama ketika mengisikannya adalah dilingkari jawaban yang benar di setiap tahunnya. Kemudian kita berikan garis vertikal ini untuk tahun basal. Kemudian kita akan tandai chronological age dan juga spellingnya. Oke, selanjutnya ini adalah lembar jawaban untuk tes wise. Ada masing-masing subtes pada satu halaman, kemudian ada dalam satu halaman ada 2 subtes juga gitu ya. Kemudian di bagian akhir dari lembar jawab ini ada bagian observasi. Nah, di situ kita menuliskan semua behavioral data yang kita peroleh selama pengetesan. Oke, untuk profilnya teman-teman bisa lihat di materi PPT ya. Nah, kita akan lanjutkan dengan hasil tes. Hasil tes yang pertama akan kita bandingkan dengan norma standar. Nah, ini dari raw score kemudian kita konversikan ke dalam tabel norma standar yang sudah ada ya teman-teman. Biasanya kita gunakan ini di tes Bine, di tes WAIS, CFIT. Ya, mostly kebanyakan dari tes itu kita punya norma. Norma ini disusun oleh penyusun tes ya teman-teman. Oke, yang kedua adalah prinsipnya hasil ini membandingkan dengan kelompok tertentu. Nah, ini juga tidak semua tes, tapi ada tes yang itu mengelompokkan. Kalau di WAIS ini ada skor skala berdasarkan umur misalnya. Nah, itu kita membandingkan antara subjek dengan orang-orang di kelompok tertentu, yaitu kelompok usia. Umur misalnya. Selanjutnya adalah membandingkan dengan orang lain. Nah, ini contohnya adalah membandingkan antara skor satu orang dengan orang lain, misalnya dalam proses seleksi ya untuk akselerasi misalnya. Nah, di situ akan diurutkan subjek berdasarkan skor IQ-nya. Nah, itu dibandingkan. Nah, sebenarnya ini tidak terlalu fair pembandingannya karena masing-masing orang sebenarnya memiliki komponen intelijensi yang berbeda. Itu artinya sebenarnya jika seorang memiliki skor yang sama, sebenarnya komponen pembentuk dari skor itu bisa berbeda-beda ya, sehingga kemampuannya juga berbeda juga. Nah, yang terakhir adalah membandingkan hasil tes itu dengan diri sendiri. Artinya mungkin pada kesempatan sebelumnya pada masa SMA atau SMP, misalnya seorang individu juga pernah di tes intelijensi. Nah, kita bisa, jika masih ada arsipnya, membandingkan hasil tes yang terdahulu dengan tes yang sekarang. Apabila sudah melalui masa perkembangan, tahapan perkembangan tertentu, bisa jadi mungkin ada kenaikan skor atau penurunan skor. Nah, itu yang juga dapat kita bahas dan kita gali lagi misalnya melalui konseling, apakah kiranya yang menjadi penyebab dari perubahan skor tersebut. Kita bahas etika. Selama proses pengetesan sampai dengan akhir kita mendapatkan hasil laporan, etika ini sangat penting ya teman-teman. Yang pertama adalah untuk keselamatan klien. Artinya jika pada klien klinis misalnya proses pengetesan ini dapat berpengaruh pada munculnya gangguan misalnya, nah itu untuk sementara kita tunda dulu begitu. Jadi tidak memaksakan kepada klien.
Unsur penting pada etika yang berikutnya adalah kerahasiaan. Sehingga data hasil tes ini maupun data pengamatan dan lain sebagainya itu menjadi rahasia. Jika kita akan mendiskusikannya dengan kolega, maka identitas dari klien itu wajib kita tutupi. Atau misalnya juga kita gunakan kasus ini untuk presentasi ilmiah, juga identitasnya kita rahasiakan ya. Kita tutup. Prinsip etika yang ketiga adalah reducing of suffering. Jadi alat tes yang kita gunakan harus benar-benar kita pikirkan sebelumnya mana yang itu memang sesuai untuk kasus klien, sehingga klien tidak perlu dites dengan banyak sekali alat tes yang mana itu akan membuat dia kelelahan. Itu memang. Selanjutnya yang keempat adalah keadilan atau fairness. Jadi ini ya sedikit merupakan tantangan begitu ya buat psikolog, misalnya dengan fee yang dengan nominal X dan fee yang lebih tinggi misalnya, bagaimana kita memberikan data, mengolah data dari hasil alat tes itu. Nah sebaiknya berdasarkan prinsip etika ini kita tetap memegang teguh keadilan ini ya alat tes itu. Dan terakhir adalah kemajuan ilmu pengetahuan. Jadi meskipun kita sudah misalnya menguasai satu alat tes begitu, kita tetap perlu terbuka untuk mempelajari alat tes baru yang baru saja diterbitkan atau diupdate oleh publisher, sehingga cara yang kita gunakan dalam proses assessment ini juga up to date gitu ya teman-teman. Sehingga kesimpulannya adalah ketika kita menjalankan administrasi dengan benar, scoring dan benar, kemudian bisa melaporkan hasilnya dengan benar, maka kita akan mendapatkan laporan psikologis yang komprehensif yang mengintegrasikan data assessment, sehingga ini memiliki nilai fungsional gitu, dapat memberikan informasi kepada klien untuk meningkatkan kualitas hidupnya, misalnya untuk membantu memecahkan masalah atau mengambil keputusan. Masih kepada Oke teman-teman, itu saja yang dapat saya bagikan di video kali ini. Ini adalah beberapa buku referensi yang dapat kalian baca lebih lanjut. Teman-teman, terima kasih dan sampai jumpa.